wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami talamidana wa muridina wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan adapun maqalah as-sadisu yang ke-6 di bab yang ke-5 ya. Maksudnya tuh 5 perkara gitu Mas. An Utsmanu, dari sahabat Utsman radhiyallahu an, radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah anhu kepada sahabat Utsman. Khamsun, adapun 5 itu hunna, adapun 5 itu alamatul muttaqina, sebagai alamatnya orang-orang yang bertakwa. Jadi menurut sahabat Utsman ada 5 perkara ini termasuk yaitu alamat-alamat orang-orang yang bertakwa. Ruwiyat, diriwayatkan annahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi, lam layyablugho, tidak akan sampai siapa al-abdu, seorang hamba, tidak akan sampai ayyakuna, jika ada siapa hamba tadi, ada itu minal muttaqina, dari golongan orang-orang yang bertakwa. Itu kalau di sini tidak begitu ya maknanya ya. La yablugho, tidak akan sampai al-abdu, siapa hamba, gitu Rifita ya. Kalau kalian ngaji ya, kalau kami failnya didulukan, disebut dulu. Laya beluga, tidak akan sampai siapa gitu, al-abdu, hamba gitu. Nah, kalau di sini kan gini, laya beluga tidak akan sampai al-abdu, siapa hamba gitu. Disebut tulisannya dulu, baru terkibnya disebut gitu ya. Ayakuna, jika ada siapa al-abdu minal muttaqina, dari golongan orang-orang yang bertakwa. Hatta yadda, sehingga meninggalkan siapa hamba tadi, meninggalkan ma, kepada segala sesuatu, la ba'sa, yang tidak ada bahaya, bihi, kepada ma, hadaron, di dalam hatinya. Apa di situ maknanya Pak? Apa hati, apa kotoran? Hadaron itu maknanya hati apa kotoran di situ? Belum ketemu. Mimma, dari sesuatu, bi, yang ada di dalam ma, apa al-baksu, khudron. Khudron di sini hadaron. Nah, maknanya apa di situ maksudnya? Hati ya, berarti hati ya. Berarti gini, seorang hamba tidak akan sampai ke derajat muttaqin atau orang-orang yang bertakwa, sehingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna atau tidak bahaya, dengan kehati-hatiannya dari sesuatu yang berbahaya. Mimma, dari sesuatu, bi, yang adapun ma, itu al-baksu, bahaya. Jadi maksudnya gini, yang kira-kira nggak berguna itu ditinggalkan. Nah gitu loh ya, maksudnya gitu. Jadi termasuklah orang itu meningkatkan takwa atau golongan orang yang bertakwa, andaikan orang itu meninggalkan sesuatu yang, andaikan sesuatu itu tidak dikerjai, itu tidak apa-apa gitu, maksudnya gitu. Kira-kira nggak penting lah gitu, itu ditinggalin gitu maksudnya. Nah, jadi berhati-hati dari sesuatu yang berbahaya. Nah, berhati-hati dari sesuatu yang kira-kira berbahaya. Itu ya. Jangan dekat-dekat dengan
bumi larangan. Nah, contohnya apa sih Pak? Contohnya itu begini. Yang mudah wae lah, mumpung Pak Guru Tamrin ada nih ya. Enggak, tapi jangan sakit hati Pak Guru ya. Enggak ya. Nah itu. Jantung wae ya. Maksudnya kan yang muda, yang terkenal, yang guru, yang ustadz kan gitu. Nyontohkannya enak. Itu. Masa gini, contoh Pak Guru Tamrin kan sudah punya istri. Nah, kan gitu. Lah terus ibaratnya Pak Guru Tamrin itu dekat dengan perempuan-perempuan. Nah, umpama kan. Nah, yang sekiranya nanti membahayakan hatinya, membahayakan dirinya, nah, atas perempuan itu, entah nyagil-nyagil kayak apa, lah itu dihindari gitu maksudnya. Nah, itu begitu. Pak Janes tidak boleh, ya kan? Mosok muridnya ngatur gurunya, ya kan? Pak Guru Tamrin itu gurunya Pak Janes itu, sembrono, gitu, ya. Itu maksud contohnya tuh begitu. Nah, itu. Nah, sudah bisa dipahami itu ya. Nah, atau contoh begini, ya kan? Pak Tamrin lagi lah, yang terkenal beliau kan gitu. Yang sekarang viral kan Pak Walid itu, ya kan? Nah, itu beliau itu agak mirip, ya pas dengan apanya, ya kan? Nah, Pak Guru Tamrin sering umpama kan dicurhati sama bini orang. Nah, kan itu. Nah, kira-kira nanti kok dia tuh tidak tahan menimbulkan bahaya, nah itu dihindari. Nah, itu maksudnya kurang lebih begitu maksudnya. Nah, ya. Pokoknya kalau kira-kira, ya kan? Kira-kira membahayakan diri kita, nah itu dihindari ya. Maksudnya baginda Nabi yang dari dawuhnya sahabat Utsman itu begitu. Kira-kira bahaya apa enggak, Pak? Nah, kira-kira menimbulkan Pak Janes tadi bahaya, ya kan? Maksudnya bukan suko senengnya nafsu loh, Pak. Bahaya dalam artian itu melanggar syariat loh. Nah, kira-kira mampu enggak Pak Janes? Ya kan gitu. Ada jando, umpama Pak Janes disuruh antar laci, umpama kan. Lah kira-kira bahaya enggak? Nah, kalau kira-kira enggak, ya enggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira kok bahaya, ya kan ada nyindir gitu kan. Ijazahnya tuh enggak, tapi hatinya pengen ya, lah itu bahaya namanya. Nah, yang model-model seperti itu ya dihindari, maksudnya begitu. Nah, itu nanti termasuk kita golongan orang yang bertakwa. Hatta yada'a ma la ba'sa bi hadrun mimma bihi al-ba'su. Jadi dia meninggalkan sesuatu yang untuk berhati-hati dari yang kira-kira berbahaya. Nah, itu. Jadi perangkat desa umpama, ya kan itu. Kira-kira dia itu mampu tidak megang amanah. Nah, apalagi kok perkara duit. Pak Giwa umpama ditawari bendara, Pak ya. Duit megang berjuta-juta ini. Nah, kira-kira kalau untuk beli rokok sebungkus 20 bungkus itu tidak ketoro. Nah, enggak nampak. Nah, ya kan? Tapi kan bahaya di diri kita. Lah, kalau kita kira-kira enggak bisa menahan atau kira-kira itu enggak bisa terjaga dari itu, lah itu ditinggalkan. Maksudnya begitu. Nah, itu ya. Kalau Pak Guru Tamrin itu tadi contohnya, ya kan? Dicurhati ibaratnya istri orang, kan gitu. Jadi daripada bahaya suruh laki cik wae, ya, laki cik wae yang apa dengan saya, gitu. Jangan ciknya, gitu. Kalau ciknya bahaya, hati ini berdebar-debar, umpama kan? Nah itu bahaya kan? Nah, termasuklah kita itu termasuk ibaratnya itu bertakwa, itu andaikan berhati-hati untuk meninggalkan yang kira-kira bahaya seperti itu tadi, entah itu bahasa amanah atau hal apapun itu yang kiranya menjadikan bahaya di diri kita, menjadikan kita mudah terjerumus lah gitu. Itu begitu ya. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Makanya kemarin kan Pak Guru Tamrin sindir-sindir.
Nah, Pak Guru dulu lah. Saya bukan ndak bisa Pak Guru. Gampang kalau nyari istri itu. Cuman kira-kira tuh nimbulkan bahaya. Contoh bahayanya nanti Pak Mukhlis tidak boleh ngaji lagi sama bininya, Pak Tamri apa Pak Janis juga begitu ya kan, lainnya juga udah usah ngaji lagi. Wah apa gurumu macam tuh, guru kok malah begini lagi, kakek kau ngikut pula, nah kan akhirnya bahaya, bubar ukurannya ngaji itu. Itu contoh ya kan gitu. Ya kalau muridnya tuh sudah paten-paten lah iya, ini muridnya ibaratnya kena kata bini dikit ya. Ada usah berangkat lah mas, oh iyalah, nah, kan gitu. Jangan nggak kena kata bini dikit, capek dikit atau grimis dikit tuh lah. Ayo malas grimis ya kan gitu. Apalagi kalau dikata bini atau kena marah bini, ya sudah. Walau alif rahimahullah. Lah ngaji ini belum tentu ya kan. Ngaji ini kita tidak tahu kok. Karena mungkin daripada di rumah dimarah bini terus enak ngaji, gitu ada juga mungkin kok kan gitu. Walau alif rahimahullah. Jadi ngajinya ini pelarian dari dimarah istrinya, ya tapi udah apa-apa, wong perkara baik kan itu. Yang di rumah dari bini, umpama daripada di rumah apa sepi, enak di sana nah umpama, ya udah itu tetap baik ya, tetap baik. Ini tadi kan begurau. Awaluha, maksudnya menurut sahabat Utsman 5 perkara ini yang termasuk alamat daripada seseorang itu bertakwa itu Allah yajlisa. Jika kok tidak duduk siapa abdun atau seseorang ilaman kecuali kepada orang-orang yasluhu yang memperbaiki siapa orang tersebut adina kepada agamanya. Itu min apa man Pak kalau di situ? Ilaman yang pertama dia tidak duduk-duduk kecuali bersama orang-orang yang kira-kira itu bisa memperbaiki agamanya. Kalau kiranya membuat makin pusing ya kan, nggak usah duduk situ Bang Edi, ya kan. Kita terlanjur umpama hutang bank dikit, pemangsuran 500, duduk-duduk di situ malah kena ejek Bang Edinya kan. Hutang Bang Edi itu berapa? 500 sebulan kok pening. Lah aku lo 7 juta nggak pening. Kira-kira kalau bikin panas macam itu enak dihindari Bang, gitu. Kalau alif rahimah udah telap kita. Atau Bang Edi duduk-duduk dengan yang orang bininya dua. Bang Edi itu apa cuman sih kok? Mau kan? Cari lagi ngapo? Tengok aku. Nah, kan gitu. Kalau alif rahimah itu begitu ya. Jadi duduk-duduk bersama orang-orang yang sekiranya bisa memperbaiki agamanya, mahu beserta orang tersebut. Tuh. Selain daripada memperbaiki agamanya, wayaklibu dan juga mengalahkan al-farja kepada alat kelaminnya, walisana dan juga lisannya. Gitu. Bi'ayyam na'uhuma, gambarannya jika bisa menahan siapa orang tersebut yang kita ajak duduk-duduk tadi, anfudulil jima'i dari berlebihan di dalam berjima, wal kalami dan juga dalam ngomong atau ucapan. Pokoknya duduk-duduk itu Pak Tamrin sama-sama yang kira-kira pikirannya enggak pikiran kata Pak Janis kemarin apa? Victor. Nah, kan? Kalau kita duduk-duduk sama yang Victor, aku semalam begini, Jo. Ayo begini ya sudah. Ngaji pun lah nak balik lah itu. Umpama ngaji pun, apalagi kok enggak ngaji kan itu. Qalal mu'alif rahimahullah. Akhirnya apa? Akhirnya ya konsultasi dengan Pak Mukhlis. Ada tidak jamunya Jok? Akhirnya begitu. Repot jadinya kan. Jadi semalam-malam bukan untuk ibaratnya itu apa namanya? Ngabdi kepada Allah, ingat kepada Allah, istighfar kepada Allah, tapi mainan itulah, ya kan gitu. Tapi ya tidak apa-apa, ya kan itu. Tapi ya jangan berlebihan, gitu begitu ya. Boleh, asal istrinya loh ya. Asal yang halal bagi dia tuh boleh. Cuman ini tadi jangan berlebihan, termasuk tingkatan takwa yang agak tinggi gitu. Termasuklah juga jangan banyak ngomong, apalagi ngomong-ngomong yang tidak ada gunanya. Apalagi kok ngomong plesetan yang tidak karu-karuan, khususnya plesetan di masalah agama. Kalau bisa jangan ya, karena itu ada apanya loh, ada apa pasalnya.
Nah, itu Pak Tamrin baca terus, cuman kalau tidak paham artinya itu loh Pak. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun adapun celaka atau neraka wel likulli humazatin kepada orang-orang yang biasa mempleset-plesetkan. Humazatil lumazah dalam keplesetannya ya gitu. Orang mu'alif termasuk semalam itu Pak. Laki-laki kalau pakai apa enggak boleh. Nah, Pak Jaris malam tuh gitu ya. Nanti didengar anak-anak. Tapi ya enggak apa-apa. Maksudnya kalau ingin meningkatkan takwanya gitu loh. Walal mu'alif rahimah. Jadi omongan berlebih. Pokok gini, apapun itu yang berlebih itu enggak baik. Yang berlebihan apapun itu. Termasuk agama Pak, termasuk agama. Termasuk ibadah Pak, termasuk ibadah. Asal berlebihan itu tidak baik. Ya, contoh ini contoh ya kan, contoh ya kan, Kang Deddy ya kan, ini lagi giat-giatnya, lagi seneng-senengnya umpama tahajud, umpama ya kan, ini sudah seminggu ini tahajud, tidak pernah berhenti tahajud terus tiap malam. Nah itu nanti lama-lama kalau tidak bisa jago hatinya, ya kan, karena berlebihan tadi, orang kok kalau malam macam bangkai semua ya kan. Atau begitu, padahal seminggu sebelum itu sama kan gitu. Nah itu seperti itu, baru ibaratnya ke masjid terus giat gitu kan, baru seminggu ini nengok orang yang tidak jamaah itu, manusia apa kok pada tidak ke masjid, pada tidak jamaah, padahal seminggu sebelumnya dia sama. Nah ya sama itu, sama dia tuh biasa apa. Iya boleh Pak. Ini tadi kan itu tadi yang penting jangan berlebihan tadi loh. Ya. Boleh ya itu boleh. Maksudnya nih berlebihan yang kiranya tuh menimbulkan yang tidak baik. Ya kalau memang imannya lagi naik ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang seperti kita contohkan tadi ya nggak baik. Akhirnya apa? Dia merasa bangga, merasa baik. Ya kan? Padahal baru seminggu sebelumnya sama baik. Ya kan itu tahajud baru seminggu ya kan, itu ngato istri ngato anaknya, kalian ini macam bangkai lah asal malam ya kan gitu, padahal baru seminggu sebelumnya ya sama. Nah itu ya, sama dengan gitu, baru tobat ibaratnya kan ke masjid terus ya kan, nah baru 2 minggu itu, nah itu baru tobat ya kan, padahal asalnya ya malah orang lah, ya nyuri lah, ya macam-macam lah. Nah itu, lah baru 2 minggu, ya kan taubat, wah lah sok-sokan pokoknya. Orang kok ndak ingat akhirat, matinya macam mana kakek. Padahal 2 minggu sebelumnya dia sama baik. Nah, dan ini diingat-ingat ya. Biasanya sesuatu yang berlebihan itu biasanya nggak lama, ya. Biasanya sesuatu yang berlebihan itu nanti tidak lama. Apapun itu. Termasuklah jima tadi, termasuklah ngomong tadi dan lain sebagainya. Yang enak tuh langsam lah istiqomah, itu begitu. Dikit tapi terus. Itu yang pertama. Jadi yang pertama termasuklah tanda bahwa kita itu takwa. Kita tuh sering duduk-duduk dengan orang-orang yang kiranya menjadikan kita tuh semakin memperbaiki agama kita, semakin mengenal Allah, semakin mengenal hukum-hukum Allah, semakin mengenal hukum-hukum syariat, semakin meningkatkan ibadah, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu begitu ya. Iwasaniha. Dan adapun yang kedua, idza asobahu, ketika mengenai atau menimpahu kepada orang tersebut apa syai'un sesuatu azimun yang besar minat dunia, dari dunia, ya maka akan melihat siapa orang tersebut kepada dunia itu yang banyak dia dapat itu wabalan sebagai yaitu musibah atau ibaratnya itu bencana ya. Kalau kita kan enggak, wah dapat duit banyak kan seneng, itu berarti kita termasuk minim takwanya. Nah, yo kita kalau dapat tuh bersyukur wae, tapi jangan sampai pening di dalam hati. Jadi harta tuh di tangan wae, di kekuasaan kita wae, jangan di hati kita.
Artinya apa? Kalau nggak di hati kita nggak pening. Ada ya terserah, nggak ya terserah. Lah itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bilumi fitarini amin ya rabbal alamin. Nah itu begitu ya. Tapi kalau harta itu di hati lah sudah repot. Aisyiddatun artinya berat, lisu il akibati karena jeleknya akhirnya nanti. Kalau tidak benar-benar bahaya gitu maksudnya. Karena gini, harta itu halalnya we dihisab. Halalnya we dihisab. Yang tidak halal nanti diazab atau diseksa. Makanya bagi orang-orang yang ibaratnya tuh kualitas takwanya tuh naik, ya kan? Itu dia mendapatkan bentuk suatu harta itu malah pening, takut dia gitu loh, maksudnya begitu. Nanti seperti yang dicerita Pak Janis itu kan, satu kapak buruk 40 hari 40 malam pertanyaannya, kapak buruk padahal. Walal mu'alif rahimahullah. Tapi insya Allah kalau kok digunakan untuk kebaikan, untuk ibaratnya kebaikan agamanya Allah, insya Allah tidak begitu dihisab, malah nanti menjadi saksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu ya. Kita apa kita rasa diri kita kalau dapat duit atau rezeki yang besar, apalagi kok bentuk duit, itu kok kita seneng, ya kan? Mengalahkan daripada seneng kita ketika taat kepada Allah. Nah, itu berarti perlu dipertanyakan hati kita. Yang tahu itu diri kita sendiri, nggak bisa orang lain. Nyangko-nyangko begitu nggak bisa. Diri kita sendiri, nah gitu ya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Jadi yang rasoi diri kita. Kita seneng mana antara ketika dapat hidayah, bisa sujud kepada Allah segala macam dengan dapat harta. Nah, kalau diri kita kok malah lebih senang itu daripada entah ngaji, entah jamaah, entah sujud, entah sholat, entah sedekah. Nah berarti perlu dipertanyakan, perlu diperbaiki di dalam hati kita ini. Itu yang kedua ya. Dia merasa resah kalau mendapatkan dunia yang banyak. Dalam pandangannya itu adalah siksa dari Allah. Nah itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Wasalisuha, yo kita yang kelas jangan ini dulu lah. Ini kan kita menjadi tahu bahwa kita tidak berbangga nanti kita andaikan dikasih anugerah yang berbentuk harta oleh Allah gitu loh. Jadi kita bisa hati-hati, nggak kok terus aneh-aneh ya kan? Itu traktiri rondo, wae umpama kan? Nah itu. Wasalisuha dan adapun yang ketiga, tandanya bahwa orang itu bertakwa. Idza asabahu, ketika menimpahu kepada orang tersebut apa syai'un sesuatu qalilun yang sedikit minat dini dari masalah agama, igtanim maka berusaha siapa orang tersebut dalika kepada demikian meningkatkan agama. Al-i'tiqadu artinya i'tiqad anna dalika sesungguhnya peningkatan dalam agamanya itu ribhun sebagai keuntungan itu, atau keuntungan lah ya, adimun yang besar. Jadi setiap dia itu melaksanakan taat kepada Allah gitu loh, apapun itu, sekecil apapun itu dia terasa nyaman gitu. Nah itu berarti kita mulai masuk ke ranah takwa. Kita ngaji kok mulai nyaman pokoknya, sujud kok nyaman, sholat kok nyaman, ibaratnya in pokoknya. Besok itu apa ya, in ya. Nah itu walal mu'alif rahimahullah itu macam mana sih Pak sholat kok nyaman ya, dirasakan sendiri. Nyaman apa buru-buru apa nak cepat selesai. Dalam hati itu cepat selesai dengan sholatnya cepat beda loh ya. Dalam hati ingin cepat selesai dengan sholatnya cepat beda. Nah, beda ya. Maksudnya walaupun cepat tapi dia nyaman, beda dengan cepat wae. Nah itu begitu. Kalau dia pokoknya sujud itu nyaman, sholat itu nyaman. Kalau nggak sholat nggak nyaman pokoknya. Nah itu berarti dia merasa nikmat dalam ibadahnya, dalam ibaratnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan harus diingat sebaliknya ya. Kita meninggalkan taat kok nyaman wae. Nah, ini bahaya. Ya, itu siksa terbesar bagi orang-orang mukmin atau orang yang soleh atau orang yang beriman itu adalah dia tidak merasa rugi atau merasa kehilangan ketika dia tidak melaksanakan taat. Umpama contoh nggak sholat kok wah nyaman wae, nah, itu sudah bahaya. Itu berarti artinya mulai dicabut oleh Allah kenikmatan dalam masalah ruhaniyah atau masalah agama. Nah, itu begitu ya. Harus hati-hati. Kita kok merasa ndak halelah ya kan, berbuat maksiat atau meninggalkan perintah, nah, itu ibaratnya tuh apa musibah yang paling besar dari diri kita. Nah, ya. Kita biasanya kita sholat, kita nggak sholat kok nyaman. Nah, ya itu meninggalkan sholat 5 waktu kok nyaman, nah itu hati-hati. Bahaya, termasuk siksaan terbesar, yaitu ketika kita terasa nyaman ketika meninggalkan perintahnya Allah yang wajib. Atau kita merasa nyaman ketika berbuat maksiat. Nggak terasa bahwa itu dosa, itu sudah biasa maksudnya itu. Nah, dosa itu biasa perasaan dia itu ya. Nah, itu harus hati-hati kita. Bahaya, paling bahayanya itu. Akhirnya apa? Akhirnya nggak merasa salah, nggak merasa lemah, nggak merasa dosa. Akhirnya perasaan nggak butuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu begitu. Itu yang nomor 3. Apabila dia mendapatkan sesuatu walaupun sedikit, tapi tentang agama, maka dia merasa beruntung yang sebesar-besarnya, dia nikmati, dia artinya dia nyaman dengan perbuatan taat itu atau meninggalkan daripada maksiat tersebut. Nah, itu termasuk tanda bahwa kita ada dalam hati kita itu takwa. Itu begitu. Nah, baru kalau kita terasa begitu, nah itu baru orang-orang yang seperti janjinya Allah dalam Quran, bahwasanya nanti selalu dikasih jalan keluar, dikasih rezeki yang tanpa disangka-sangka. Nah, itu begitu. Kenapa kok kita rupek, kita sempit, kita sulit? Karena mungkin kemarin tidak bertakwa, atau mungkin sekarang belum bertakwa dengan sebenar-benarnya. Nah, itu begitu. Ditanyakan dengan diri sendiri. Tidak ada tidak, pasti begitu. Itu. La Buddha istilah bahasa apanya itu ya. Pasti begitu. Kita kok rupek, ruwet, sempit, susah, pening, nah itu sebab kita nggak bertakwa. Intinya begitu. Warabi'ah dan adapun yang keempat, tanda bahwa orang itu bertakwa menurut sahabat Utsman itu layam la'u, tidak memenuhi siapa orang tersebut batnahu kepada perutnya minal halali dari sesuatu yang halal. Nah, kenapa begitu? Maksudnya itu khaufan karena takut min ayyu kholitahu, jika kok mencampurhu kepada makanan yang halal tapi penuhin tadi apa haramun sesuatu yang haram. Artinya gini, orang itu kalau sudah kenyang kan itu. Orang kalau sudah kenyang, nah itu biasanya terus ngantuk, tidur. Nah, itu begitu. Atau syahwatnya jadi kuat. Nah, ya kan? Tidak cukup dengan istrinya wae. Adapun dengan istrinya bayangin yang aneh-aneh macam-macam ya kan itu. Padahal tidak berani ya kan. Istrinya satu ya bayangin dua ya kan. Dengan tidur dengan istrinya ya dibayangin dengan orang lain ya karena perutnya kenyang tadi. Nah itu ya. Nah coba kalau lapar ya kan. Jadi yang lemes tidak badannya wae, itunya ya lemes. Nah itu kalau lapar maksudnya. Makanya dalam hadisnya baginda Nabi itu termasuk adalah obat terbaik yaitu berhenti makan sebelum kenyang. Belum makan sebelum dia lapar. Itu obat terbaik. Nah, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Andai kan kok itu kok bukan karena mungkin takdir atau mungkin apa dari Allah sakitnya itu kan. Nah, itu insya Allah sehat terus orang begitu tuh. Nah, itu begitu ya. Jadi apa namanya berhenti makan sebelum kenyang. Belum makan kalau belum lapar. Kalau lapar baru makan. Ketika makan sebelum kenyang
berhenti. Nah, itu rumus orang sehat itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Kalau kita kan tidak begitu. Ngopo kita jadi rupek ya, ruwet hidup ya kan? Makan sebenarnya ya kan? Asal orang tuh lapar, lu tahu tempe itu mewah perasaan rasanya ya kan. Tapi coba kalau ya belum apa, belum kenyang atau belum lapar betul ya kan. Aneh-aneh ya kan, sudah makan di situ sambal sudah ada, ikan sudah ada, macam ini ada lalapannya ya enak. Ya padahal sudah ada lauknya. Ya, itu kalau orang enggak seperti ini gitu. Makanya itu layam la ubat nahu minal halali. Jangan memenuhi perutnya dengan sesuatu yang halal. Kenapa? Karena takut jika tercampur sesuatu yang haram. Itu maksudnya begitu. Nah, berarti dia mulai takwanya muncul, takwanya naik. Karena kalau sudah kenyang, seminimalnya kenyang, akibatnya ngantuk. Nah itu ya. Itu. Lah terus seminimalnya itu tadi kalau sudah kenyang ya kan, yang bawah juga kenyang. Nah gitu, minta dikenyangin. Lah itu begitu qalal mu'allif rahimah. Sama seperti keterangan fil hadis yang enggak saya jelaskan nanti itu apa itu. Sama seperti keterangan fil hadis yang ada di dalam hadis al mutaqaddimi yang sudah terdahulu. Artinya dengan begitu kita menjadi terjaga. Contoh kita puasa itu loh ya. Nah aneh-aneh kan tidak telap. Nah aneh-aneh tidak telap. Nak nyuri dodo sawit tidak telap, wong puasa lemes kan. Nah ibaratnya ngintip jandok atau Pak Tamrin, Pak Janis itu ya tidak telap ya kan. Wong bawa telinga wae tidak telap ya kan. Apalagi nak ngintip jandok. Andai kan pun telap paling dikit-dikit gitu. Kriip-kriip matanya kan itu. Wong bangunin tidak telap gitu. Nah itu begitu. Wal khamisuha. Dan adapun yang kelimanya tanda bahwa orang itu bertakwa. Ini yang termasuk rumus. Yaro melihat siapa seseorang itu annasa kepada manusia kuluhum ya semuanya itu kot naju sudah benar-benar selamat. Kalau nengok orang lain itu dia nengok kebaikannya, nengok bahwa beliau-beliau itu orang soleh, orang baik, bahwa besok itu bakalnya selamat pada masuk surga. Asal nengok orang lain begitu. Tapi Pak nyata-nyata dia nyabu terus oh, Pak. Ya pikirannya begini. Oh ya kita tidak tahu siapa di akhir nanti itu dia tobat dan tobatnya diterima oleh Allah ya akhirnya selamat. Wah Pak dia tuh apa kok ngerentengin rondo lah umpama kan. Ya itu pikiran kita. Oh tentu pasti besok itu diterima tobat, dia tobat terus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mandang orang lain begitu, enggak boleh, suudon kita nggak tahu ya. Yang berhak menghakimi itu cuman Allah. Ingat-ingat tuh, tugas kita tuh ta'aruf atau saling mengenal, tolong menolong dalam kebaikan. Tugas kita begitu, bukan menghakimi. Wah Pak Lupi apa Pak Lupi ada boleh. Kayak Tuhan wae kan. Kita belum pernah dapat SK bahwa menggantikan Rokib Atid untuk nyatet amalnya orang lain, belum pernah dapat. Ya, atau kita kok dijadikan SK, dapat SK panitia surga belum pernah. Ya, jadi jangan macem-macem, jangan sok-sok gitu. Pokok mandang ke orang lain tuh macam mana pikiran kita bahwa orang lain tuh baik, bahwa orang lain tuh nanti pada akhirnya tuh pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita mandang orang lain. Akholasu. Tapi Pak, dia apa kok sekarang ibadahnya macam itu Pak. Nah, umpama kita tidak tahu, pasti dia dulu sudah pernah berbuat baik, yang perbuatan baiknya itu diterima oleh Allah. Nah, itu begitu pikiran kita kepada orang lain gitu loh. Jangan kok malah aneh-aneh, tak pontah lah orang tuh. Nah, padahal kita ya belum tentu itu. Nah, siapa yang bisa menjamin kita tuh nanti husnul khotimah? Belum ada. Diri kita sendiri nggak bisa, ya. Qalal mu'allif rahimahullah. Orang lain pun nggak bisa menjamin bahwa kok dia itu jelek nanti kok sampai mati ya jelek terus, nggak bisa kita menjaminnya. Jangan salah kita, ya itu.
Ay kholasu artinya selamat siapa orang lain tadi minal halaki dari kerusakan. Li husni muamalatihim karena baiknya amal mereka ma'allahi beserta Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kelihatannya ya kan? Kelihatannya begitu tapi kalau malam dia nangis sujud kepada Allah ya kan? Walaupun dia mungkin salah tapi dia ngaku asal malam sujud nangis ngaku kalau salah. Ya kan? Taubat tapi belum bisa betul-betul ya Allah begitu. Sedangkan kita merasa baik. Nah, akhirnya yang seperti itu nanti di surga, kita di neraka. Nah, bahaya. Atau orang-orang yang seperti itu nanti malah derajat surganya lebih tinggi dari kita. Yang kita hino-hino tadi tobat, ya kan? Yang kita pikirkan, kita perasaan kita orang itu jelek, rupanya tobat diterima oleh Allah. Lah kita merasa lebih baik tadi, ya sudah. Akhirnya ya kalau ndak derajatnya lebih rendah besok di surganya, ya dia ke surga, kita ke neraka dulu kan sayang. Jadi caranya begitu, memandang orang lain bahwa para manusia itu pasti selamat pokoknya selain kita itu. Nah, karena mereka pasti punya amal-amal yang hanya tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yara dan melihat nafsu kepada dirinya sendiri, qad halakat sudah benar-benar rusak siapa dirinya sendiri. Ai bidambi artinya dengan dosa. Lisu'i muamalatihi karena jeleknya amal dia ma'allahi ta'ala beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ya Allah, saya ini masih banyak riaknya, ya kan? Belum ada yang ikhlas, nah manalah ya Allah yang ikhlas, ya kan gitu. Tapi pokoknya intinya gini, kalau mandang diri kita masih perlu betul-betul memperbaiki diri. Nah, kalau mandang orang lain, betul-betul bahwa yakin bahwa orang-orang itu nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak pernah lihat Pak, yakin wae bahwa orang-orang itu ketika sendirinya itu selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, sujud, nangis, tobat gitu. Kalau kita kan enggak. Kalau di depan orang wae kan gitu. Nah, jadi caranya begitu. Kalau mandang orang lain, nengok orang lain adalah baiknya. Benernya, baiknya. Kalau mandang diri kita sendiri, kita lihat kekurangan diri kita sendiri. Jangan sampai terbalik, ya kan? Bahaya. Kalau nengok orang lain jeleknya baik, kalau kita banggakan yang baik-baik kita, jangan terbalik itu. Caranya terbalik menurut sahabat Utsman. Menurut hadis ya begitu juga. Menurut Nabi juga begitu. Menurut para ulama juga begitu. Kalau orang lain kita pandang baiknya, kita yakin bahwa beliau adalah orang-orang baik, husnudon kepada orang lain. Kalau dengan diri kita, nafsu kita selalu curiga dan berusaha untuk memperbaiki diri kepada pengabdian dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu caranya ya. Nah, jadi ada 5 perkara yang menurut sahabat Utsman tanda atau alamat bahwa orang itu alamat orang bertakwa. Yang pertama tandanya pokok dia senang duduk dengan orang-orang yang soleh. Makanya padang hati itu 5 macamnya. Yang pertama orang soleh kumpulilah. Karena gini, orang soleh itu apa ya? Beliau tuh mempunyai aura positif. Mempunyai aura positif yang nanti kita menjadi tertarik ke sesuatu hal yang baik. Contoh gini wae lah, kita kumpul dengan orang-orang yang tidak baik, itu tadi kita banyak ketut. Tapi kalau kita kumpul dengan orang-orang yang baik, entah sedikit entah banyak kita mendengarkan atau melihat kebaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita dapat sesuatu dunia yang banyak, yang besar, kita jangan senang dulu. Bisa jadi itu ujian atau menjadikan musibah di diri kita. Harus hati-hati, kita pandang sebagai hukuman dari Allah. Yang ketiga, ketika kita mendapatkan atau taat walaupun kecil, walaupun sedikit, kita harus berusaha se-enjoy mungkin, sebahagia mungkin. Bagaimana caranya? Kita itu bahagia di dalam taat. Bagaimana caranya? Kita berusaha berbahagia di dalam taat. Jangan sampai mencari kebahagiaan di dalam maksiat. Bagaimanapun caranya. Maka ini salah satu Pak Lupi implementasinya ya kan.
ngaji nak pada tidur karepe kan, ngopi karepe, rokok karepe, yang penting pada bahagia di dalam taat. Daripada nanti dipenging, wih ngaji kok tidur, mah pada lari, sehingga kumpul-kumpul dengan orang-orang yang keplek ya kan, dengan biduan, ndak repot gitu. Nah itu makanya bagaimana caranya orang itu kita tarik supaya beliau bahagia di dalam taat. Kurang-kurang dikit nggak masalah, ya kan itu. Yang penting sudah di dalam taat. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, kita jangan terbiasa memenuhi perut kita dengan sesuatu yang halal dengan berlebihan. Karena itu nanti yang membuat nafsu kita menjadi kuat. Kalau nafsu sudah kuat, nanti ditunggangi setan sehingga kita mudah untuk terpeleset kepada sesuatu yang haram atau yang tidak baik. Yang terakhir, dalam kita memandang kepada orang lain harus kita pandang kebaikannya. Untuk diri kita sendiri harus selalu curiga. Ingat betul-betul. Ini terakhir ya. Musuh terbesar diri kita itu bukan siapapun, tapi adalah diri kita sendiri. Kata Nabi ketika sudah perang Badar, roja'na min jihadil sogiri ila jihadil akbar. Bahwa jihadun nafsi. Kita balik dari perang kecil menuju perang besar, yaitu memerangi diri sendiri, memerangi hawa nafsu kita sendiri. Kalau orang lain nak nyelakoi kita perlu beberapa waktu, entah ngintip dulu, entah nengok kejelekan kita dulu, atau apa baru. Kalau kita kan enggak, coba kita nak bunuh diri kan enggak yang ngalangin. Nah, mudah kan gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi itulah 5 alamat daripada takwa menurut daripada sahabat Utsman. Wal maqalatu, dan adapun maqalah as-sabi atau yang ke-7, an Ali radhiyallahu anhu wa karama wajah, wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum dimatiin, Pak? Allah.